warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abda Yulisa, NIM 24301118. Dan saya Katarina Eka, NIM 24301102. Di sini kami akan membuat podcast dari hasil observasi kami yang berjudul Tradisi Larung Kepala Sapi dan Rebong Bontong pada masyarakat pesisir Pondok Perasi. Oke, langsung aja ke pembahasannya ya. Berdasarkan pengamatan saya dan teman saya di pesisir Pondok Perasi, Mataram, di sana masyarakatnya itu masih bergantung dengan kehidupan laut, Di mana sebagian besar mata pencarian mereka ini tuh kayak nelayan, penjual ikan, terus ada pun pengelolaan ikan lainnya seperti pengelolaan ikan menjadi ikan kering gitu biar tahan lama. Terus mereka ini tuh juga tuh penghasilan yang mereka dapatkan ini juga tuh tergantung dari kondisi alam. Misalnya kondisinya buruk kan, cuacanya buruk pasti sedikit. Tapi walaupun mereka mendapatkan sedikit, mereka tuh masih menyimpan, masih punya gudang penyimpanan. Iya, gudang penyimpan ikan gitu. Terus nanti itu kayak sebagian tambahan dari hasil yang mereka dapatkan walaupun sedikit itu. Di dalam kehidupan masyarakat Pondok Perasi bisa dikatakan cukup erat karena mereka itu masih menjalin hubungan antara satu sama lain. Misalnya dalam kegiatan sehari-hari seperti aktivitas nelayan Dan nilai gotong royong mereka ini tuh dijunjung tinggi sehingga interaksi tidak bersifat individu. Interaksi ini tuh tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam segi bahasa, masyarakat di Pondok Perasi ini masih menggunakan bahasa Sasak. Bahasa ini digunakan untuk berinteraksi dalam kehidupan mereka sehari-hari antar sesama warga. Bahasa ini tuh menjadi bagian penting dalam menjaga identitas, budaya, serta mempererat hubungan sosial di lingkungan masyarakat. Namun, ketika mereka berinteraksi dengan pendatang, mereka cenderung menggunakan bahasa Indonesia agar komunikasi mereka itu berjalan dengan lancar dan nyambung gitu. Hal ini tuh menunjukkan masyarakat itu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan orang lain. Dengan demikian, bahasa itu tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial yang mencerminkan hubungan antar individu dan keterbukaan terhadap keberagaman. Di sana juga tuh masyarakat anak-anak di sana juga itu mereka tuh masih kayak tidak terlalu mengenal kayak teknologi HP gitu. Tapi mereka itu masih bermain kayak permainan tradisional dulu itu seperti layang-layang itu dah. Kelereng. Ya. Setelah kami melakukan pengamatan, kami juga melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat di Pondok Perasi, yaitu Bapak Surdir dan Ibu Asri. Ada beberapa pertanyaan yang kami tanyakan. Yang Di sana kami menanyakan apa tujuan masyarakat Pondok Perasi melaksanakan tradisi larung kepala sapi. Terus dari situ mereka menjawab tradisi larung kepala sapi ini itu didukung sebagai bentuk syukur masyarakat kepada Tuhan atas hasil laut yang telah mereka peroleh. Selain itu tradisi ini juga menjadi bentuk harapan dan doa agar para nelayan selalu diberikan keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya, serta mendapatkan rezeki yang melimpah ketika menjalankan aktivitas melaut. Tradisi ini juga menunjukkan hubungan masyarakat dengan laut sebagai sumber kehidupan mereka. Terus ada pun pertanyaan selanjutnya yaitu di mana bagaimana proses pelaksanaan tradisi larung kepala sapi ini.
Pelaksanaan tradisi larung kepala sapi ini memiliki tahapan yang cukup panjang dan melibatkan seluruh masyarakat komunitas nelayan. Sebelum ritual dilakukan, masyarakat berkumpul untuk melaksanakan doa bersama atau roah, yaitu berzikir. Pembacaan berjanji dan doanya itu dipimpin oleh ketua agama atau ketua adat. Setelah itu dilakukan penyembelihan sapi, di mana sapinya ini dipilih sapi yang sehat gitu kan. Terus setelah sapinya disembelih, badan sapi ini tuh dimasak dan makan bersama di pinggir pantai ini sebagai rasa kebersamaan. Terus habis itu ada penyiapan sesajen, di mana di sesajen ini tuh ada kepala sapi. Kepala sapi ini tuh ditaruh dalam napan gitu, Dulang. Ya, atau dulang. Terus ini tuh kayak bentuk rasa syukur dari hasil alam, Hasil bumi. hasil alam semuanya. Lalu sesaji ini kemudian dibawa menggunakan perahu yang telah dirias menuju ke tengah laut. Laut. Di sana ini tuh prosesnya ini juga tuh dibantu oleh sesepuh untuk melarungkan kepala sapi itu. Sambil diiringi dengan tabuhan musik tradisionalnya mereka atau gendang belek sebelum akhirnya dilarungkan ke laut. Selanjutnya kami juga menanyakan aturan adat apa aja sih yang harus dipatuhi masyarakat setelah ritual larung kepala sapi itu selesai dilaksanakan. Di mana mereka menjawab ini, setelah tradisi larung kepala sapi dilakukan, nelayan tidak diperbolehkan melaut ataupun mengambil apapun dari laut selama 3 hari 3 malam. Larangan ini tuh bertujuan untuk memberi waktu kepada laut agar dapat beristirahat. Terus dan memulihkan diri. Masyarakat juga mempercayai bahwa orang yang melanggar aturan tersebut dapat mengalami musibah atau kecelakaan saat melaut. Yang telah saat melaut di kemudian hari. Yang selain itu masyarakat tidak setelah itu masyarakat ini tuh tidak diperbolehkan mengambil sesajen. Bila sesajen ini tuh kayak kembali ke pesisir pantai gitu kan. Misalnya udah kembali, masyarakat itu dilarang untuk mengambil. Tetapi mereka itu harus mengembalikannya juga lagi ke tengah laut dengan bantuan sesepuh tersebut. Dan akan dilarungkan lagi di sana. Ya. Di sana juga terdapat ritual ngayu-ngayu. Dan kami tidak tahu ritual ngayu-ngayu itu apa sih. Kami menanyakan kepada masyarakat di situ apa sih yang dimaksud dengan ritual ngayu-ngayu dan apa maknanya bagi masyarakat nelayan di sana. Ritual ngayung-ngayung ini tuh merupakan salah satu proses yang dilakukan sebelum kepala sapi dilarungkan ke laut. Dalam tradisi larung kepala sapi, pada ritual ini masyarakat memercikan air suci yang telah didoakan. Terus ini tuh ke perahu nelayan. Air tersebut itu dipercaya sebagai pendingin yang bertujuan agar mesin perahu tetap awet. Perjalanan melaut berjalan lancar dan para nelayan dijauhkan dari mara bahaya ketika mencari nafkah di laut lepas. Bagi masyarakat nelayan, ritual ngayu-ngayu tidak hanya menjadi bagian atau rangkaian adat, tetapi juga memiliki makna simbolis dan spiritual. Bagi para nelayan, sebelum kembali menjalankan aktivitas melaut, selain itu ritual ini juga menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia, alam dan laut sebagai sumber kehidupan mereka. Nah, terus adapun
Pelaksanaan ritual ngayung-ngayung ini juga tuh memperlihatkan bahwa tradisi larung kepala sapi bukan sekedar kegiatan budaya biasa, tetapi ini tuh Mengandung melainkan tradisi ini tuh mengandung apa tadi dari budaya biasa, melainkan tradisi yang mengandung nilai kepercayaan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap laut yang telah memberikan sumber kehidupan bagi masyarakat pesisir Pondok Perasi. Selanjutnya kami menanyakan mengapa masyarakat tidak diperbolehkan membawa pulang kembali sisa sesaji atau sesajen yang telah dilarungkan. Masyarakat mereka di sana menjawab jika masyarakat tidak diperbolehkan membawa pulang kembali sisa sesajen yang telah dilarungkan karena segala sesuatu yang sudah diniatkan untuk dipersembahkan ke laut tidak boleh dibawa kembali ke daratan. Selanjutnya kami menanyakan mengapa masyarakat itu tidak diperbolehkan untuk membawa pulang kembali sisa sesaji atau sesajen yang telah dilarungkan. Masyarakat tidak diperbolehkan membawa pulang sesajen yang telah dilarungkan karena segala sesuatu yang diniatkan untuk dipersembahkan ke laut tidak boleh dibawa kembali ke daratan. Selain itu masyarakat juga meyakini bahwa membawa kembali sesajen ke rumah dapat membawa energi jahat atau negatif, hal-hal yang tidak baik bagi keluarga maupun lingkungan sekitar. Aturan ini menjadi aturan ini itu udah menjadi bagian dari kepercayaan dan adat istiadat yang masih dijaga oleh masyarakat pesisir Pondok Perasi. Tradisi tersebut juga menunjukkan kesungguhan masyarakat dalam menjalankan ritual larung kepala sapi serta bentuk penghormatan mereka terhadap laut sebagai sumber kehidupannya mereka. Tradisi ini tuh dilakukan terakhir 3 tahun yang lalu. Nanti akan dilakukan pada 2 tahun lagi, di mana di tahun 2028. Ya, tahun 2028. Terus alasan tradisi ini itu dilakukan 5 tahun sekali itu dikarenakan alasan tradisi ini itu melakukan 5 tahun sekali karena ini tuh merupakan ketentuan adat yang telah diwariskan oleh leluhur masyarakat setempat. Selain sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas hasil laut yang diperoleh, pelaksanaan tradisi ini juga memerlukan persiapan yang matang, biaya yang cukup besar, serta keterlibatan banyak pihak Oleh karena itu, tradisi ini itu tidak dilaksanakan setiap tahun, melainkan dilakukan setiap 5 tahun sekali agar dapat diselenggarakan secara maksimal dan tetap terjaga kelestariannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa kepala sapi yang harus digunakan dalam tradisi ini? Ya, menurut narasumber yang kami tanya itu karena kepala sapi dipilih karena memiliki nilai simbolis sebagai persembahan rasa syukur. Namun masyarakat memahami bahwa yang disyukurin adalah nikmat dari Tuhan, bukan untuk menyembah laut. Pertanyaan selanjutnya, apakah tradisi larung kepala sapi ini masih relevan pada zaman ini? Masih sangat relevan karena selain menjaga budaya, tradisi ini juga mempererat hubungan antara warga. Tradisi larung kepala sapi dapat lestarikan dengan adanya keterlibatan pemuda dalam setiap kegiatan serta promosi melalui media sosial agar dikenal lebih luas. Sekian hasil podcast kami yang pertama.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore.